Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai non-current liability. Selamat menonton. Pada video sebelumnya telah dijelaskan sedikit mengenai materi obligasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit lagi mengenai materi obligasi dan juga akan membahas mengenai jenis-jenis non-current liability yang lain. Mari kita mulai. Yang pertama, kita bahas mengenai obligasi, yaitu obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Untuk obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, contohnya adalah pada kasus Evermaster yang menerbitkan obligasi di antara periode pembayaran bunga. Periodenya yaitu 1 Februari dan 1 Juli dengan nilai nominal $100.000 dan pembayaran bunga dilakukan secara semiannually. Kasusnya adalah obligasinya tersebut tidak dijual atau diterbitkan pada 1 Februari atau 1 Juli. Melainkan di antara tanggal pembayaran bunga. Misalnya, di 1 April, 1 Mei, dan lain-lain. Maka, jika kasusnya seperti ini, bond investor akan membayar kepada seller atau perusahaan penerbit untuk bunga terutangnya. Bunga terutang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal penerbitan obligasi. Contohnya, tadi diterbitkan tanggal 1 April, maka interest accrued atau bunga terhutangnya dihitung dari 1 Januari sampai 1 April, yaitu 3 bulan. Interest accrued ini yang membayarnya adalah bond investor, dibayarkan kepada seller. Berbeda dengan penerbitan tepat tanggal pembayaran bunga, maka bunganya akan ditanggung oleh perusahaan sendiri. Tidak seperti kasus ini. Maka, kalau obligasi diterbitkan di antara pembayaran bunga, pada pembayaran bunga semester berikutnya, yaitu pada 1 Juli, seller akan membayar bunga untuk 6 bulan. Tetapi sebenarnya, bond investorlah hanya menerima bunga untuk 3 bulan karena beban bunga terhutang yaitu 3 bulan dibayar oleh bond investor sendiri. Bukan karena seller melakukan kecurangan, tapi karena memang hak dari bond investor hanya 3 bulan, yaitu untuk bulan April, Juli, dan Juni. Dan secara akuntansi, seller tetap akan mencatat pembayaran bunga kepada investor full 6 bulan, 3 bulan yang memang hak dari bond investor dan 3 bulan lagi sebagai pengembalian dari uang bond investor sendiri. Lalu, kalau kasusnya penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga pada tingkat diskon atau premium, maka yang menjadi pembedanya yaitu dilakukannya amortisasi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis non-current liability yang kedua, yaitu long-term notes payable. Perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi. Persamaan perlakuannya yaitu yang pertama adalah cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan. Caranya yaitu dengan menggunakan present value. Menghitung nilai present value-nya juga dengan menambahkan present value principal ditambah dengan present value interest.
sama persis dengan cara menentukan nilai dari suatu obligasi. Nah, persamaan yang kedua yaitu perusahaan juga akan melakukan amortisasi terhadap long-term notes payable yang diterbitkan pada tingkat premium maupun tingkat diskon. Nah, untuk long-term note payable ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu zero interest bearing notes dan interest bearing notes. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu zero interest bearing notes. WSL ini tidak menyebutkan kontraktual interest rate atau tingkat bunga dalam perjanjiannya. Dan kalau jenis zero interest bearing notes ini, maka pasti WSL tersebut diterbitkan pada tingkat diskon. Kenapa? Karena kontraktualnya tidak dimasukkan. Berarti nilai kontraktualnya sama dengan 0%. Dan pada zero interest bearing notes ini akan dilakukan amortisasi selama umur dari WSL untuk menambah nilai dari notes payable secara periodik. Nah, yang kedua yaitu interest bearing notes, yaitu WSL yang di dalamnya terdapat persentase bunganya. Nah, kalau WSL jenis ini interest bearing notes, maka kita harus menentukan dulu apakah WSL tersebut diterbitkan pada tingkat diskon atau diterbitkan pada tingkat premium maupun tingkat nominal. Setelah mengetahui tingkat dari WSL tersebut, kita akan melakukan amortisasi dengan tujuan. Yang pertama, jika WSL tersebut diterbitkan pada periode premium, maka amortisasi dilakukan agar akun notes payable akan berkurang secara periodik. Sedangkan kalau dia diterbitkan pada tingkat diskon, maka amortisasi dilakukan untuk mengurangi notes payable secara periodik, sehingga pada nilainya akan sama dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya juga dikenal adanya WSL spesial. WSL spesial adalah WSL yang diterbitkan karena membeli barang atau membeli aset, atau juga bisa untuk membayar jasa yang kita terima dari pihak lain. Nah, perbedaannya, kalau WSL biasa, yang kita peroleh adalah sejumlah uang. Sedangkan, kalau penerbitan WSL ini, yang akan kita peroleh bisa saja barang ataupun aset. Nah, sehingga pencatatan jurnalnya juga akan berbeda. Nah, kalau WSL biasa akan dicatat pada jurnal cash di debit dan notes payable di kredit. Sedangkan untuk WSL spesial, contohnya jika WSL yang diterbitkan untuk membayar jasa arsitektur, bisa dicatat pada akun building di debit dan notes payable di kredit. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke jenis non-current liabilities yang ketiga, yaitu mortgage notes payable. Mortgage note payable adalah WSL jangka panjang yang diterbitkan disertai dengan adanya jaminan berupa properti atau aset. Pada mortgage note payable dikenal dengan pembayaran angsuran. Nah, kita gas materi berikutnya. Semangat! Berikutnya, kita akan membahas mengenai akuntansi pelunasan dari non-current liability. Ada 4 kemungkinan pelunasan untuk bond atau notes payable. Yang pertama adalah obligasi atau notes payable yang dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua adalah pelunasan obligasi atau WSL yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Pada pelunasan obligasi atau WSL yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka perusahaan harus menentukan keuntungan atau kerugian yang diperolehnya.
perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari pelunasan yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo apabila perusahaan membayar lebih tinggi atau lebih besar dari nilai yang tercatat, nilai hutang. Dan juga perusahaan akan mengakui adanya keuntungan dari pelunasan yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo apabila perusahaan membayar lebih sedikit dari nilai utang yang tercatat. Nah, kemungkinan pelunasan yang ketiga adalah pelunasan dengan menyerahkan aset atau sekuritas. Nah, pada pelunasan dengan menyerahkan aset atau sekuritas ini juga dikenal adanya keuntungan dan kerugian. Kapan terjadinya? Nah, kerugian akan diakui apabila sekuritas atau aset yang diserahkan nilainya lebih tinggi dari nilai hutang. Sedangkan keuntungannya diakui apabila perusahaan menyerahkan aset atau sekuritas yang nilainya lebih rendah dari nilai hutang yang dicatat. Nah, yang terakhir, kemungkinan pelunasan dengan modifikasi kesepakatan. Contohnya yaitu pelunasan dengan modifikasi kesepakatan, yaitu yang pertama, mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak. Yang kedua, yaitu dengan memperpanjang waktu pembayaran atau jatuh tempo. Nah, yang ketiga, yaitu mengurangi face amount atau nilai nominal utang. Dan yang terakhir, yaitu dengan mengurangi adanya bunga yang ditangguhkan, atau dengan kata lain, menangguhkan bunga yang terhutang. Mungkin sudah dulu untuk video kali ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.